Kalau misalnya di tengah perjalanan imamnya sakit, berarti makmum di belakang bisa langsung jadi mubalik sejajar sama imam, Ustaz. Tapi yang kedua langsung rapat. Iya. Gitu. Tidak hadarti sholat, apabila telah hadir waktu sholat, falyazin, maka berazanlah ahadukum, satu di antara kalian. Azan hukumnya wajib bagi yang sholat berjamaah. Banyak sekali hadis-hadisnya yang menerangkan bahwa azan itu wajib untuk sholat berjamaah. Salah satunya ini hadis ini. Fal yu'azin, maka hendaklah berazan. Dalam hadis yang lain, Nabi syafar bersama sahabatnya, bersama Bilal, kesiangan sholat subuh, kesiangan. Apa kata Nabi? Tetap azan, Bilal azan. Padahal kesiangan. Kalau kesiangan kan rukso ya, gak usah azan lah, langsung qomat aja. Tapi enggak, Nabi memberitakan azan menandakan azan itu wajib bagi berjamaah. Ya, faqaddamu, lalu mereka memajukan aku, mendorong-dorong gitu, dorong. Ya, wana ibnu situn au sitau sab'a sinin. Padahal aku kalau nggak salah umur itu masih 6 tahun atau 7 tahun. Ya, Rahul Bukhari, wa Abu Dawud, wa Nasai. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Seorang imam boleh walaupun dia masih belum balik. Oh gitu, masih belum balik? Boleh, sah. Kan 6-7 tahun belum balik, Pak. Oh iya, benar juga ya. Tapi dia hafalannya banyak. Benar. Tapi di antara mereka yang paling banyak hafalannya dia. Dari Melina, ada pengemis datang ke rumah. Di rumah nggak ada mahram, Ustaz. Jadi lagi sepi. Ini Melina berarti perempuan ya, akhwat, Ustaz. Ada pengemis datang, terus dia ngucapin salam. Dia jawabnya salam dari hati. Benar nggak tindakan saya? Gitu. Dia jawabnya dalam hati supaya si pengemis ya nggak tahu kalau di rumah itu lagi nggak ada orang gitu. Karena kalau dibuka juga nggak ada mahram kan. Jadi dia menghindari itu. Itu boleh nggak tuh, Ustaz? Terus dia jawab salam di dalam hati. Iya. Ada pengalaman nih, Ustaz. Pernah teman datang itu jam 12, setengah 12 atau jam 12 malam gitu. Saya pikir dia sebentar, saya pikir juga dia sendiri nggak sama keluarganya gitu. Memang dia dari luar kota. Saya bilang udah besok aja, ini udah di tengah jalan belum, dia bilang gitu. Saya cuma mau ngasih surat, ada surat yang mau dikasih ke saya. Oke, saya bilang gitu. Pas saya buka pintunya, dia malah bertamu. Saya jadi bingung kan, karena istri saya juga udah tidur gitu ya kan. Saya kasih bahasa tubuh supaya ini cepet pulang lah gitu ya kan. Tapi dia terus-terusan bertamu. Itu gimana ya Ustaz ya? Kita tetap layanin ya. Tamu seperti itu. Iya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wala ila yaumil qiyamah. Wala haula quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabbis samawati wal ardh, yang menguasai langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini.
Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi wa Rasulina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Walaupun banyak kendala, kita tetap semangat untuk mengkaji Al-Quran karena memang pahalanya berlipat ganda. Insyaallah. Kita masih bertemu di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official. Bila teman-teman ingin murojaah, ingin melihat lagi kajian-kajian sebelumnya, bisa dibuka di YouTube channel Milenium Mengaji atau kajian hadis online atau KH official. Masih di hari Jumat kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram Fikih Ibadah karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang alhamdulillah masih di bab sholat, di bab sholat jamaah dan imamah. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita dan semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini, dan bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar dan insyaallah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Fanufillah sebagai talibul ilmi, sebagai para penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berkanya kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Al-Ustaz Ali Tafadol Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhira wala dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Alhamdulillah, silakan dibuka kitab Bulughul Maramnya dari masih kitab Shalah ya. Bab Shalah satu jamaah wal imamah. Hadis ke-432 dalam kitab saya. Wa an Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, sekolah dia telah berkata, sholat Mu'adz, telah sholat Mu'adz ya bi ashabi, dengan sahabat-sahabatnya ya, al-isya, sholat isya ya, fatawala alaihim, lalu dia Mu'adz memanjangkan alaihim atas mereka bacaannya. Faqala Nabi, lalu Nabi bersabda kepada Mu'adz, ya, menegur Mu'adz, aturidu antakuna ya Mu'adz fatana, wahai Mu'adz, apakah kamu hendak menjadi seorang pefitnah? Maksudnya apa nih? Dengan bacaan memanjangkan bacaan sholatnya dianggap seorang pefitnah, membawa fitnah. Ya, tidak amamtan nas, jika kamu mengimamkan manusia, ya, faqra, maka bacalah maka bacalah bisyamsi wa duhaha wasabisma rabbikal a'la wa qa bismi rabbika rabbik wal laili dayak. Banyak pilihan-pilihan suratnya yang pendek-pendek. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis sahih Bukhari Muslim ya. Maksudnya gimana? Ya, Mu'adz pada saat sholat isya dia panjang bacaannya, lalu para sahabatnya, jamaahnya, makmumnya mufaraqah, berpisah dari Mu'adz, menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Lalu Mu'adz menegur para sahabat tersebut yang mufaraqah, yang berpisah dari imamnya, dengan mengatakan, kalian munafik ini kalau begini. Ya, lalu kisah ini diceritakan kepada Nabi, diadukan kepada Nabi, karena Nabi dengan Mu'adz beda tempat ya. Mu'adz di Yaman, di Madinah. Ya, lalu ditegurlah, makanya kalimatnya tadi kan ya, aturidu, langsung Nabi menegur, seolah sudah berhadapan, enggak ya, diadukan dulu oleh jamaahnya, oleh makmumnya. Beberapa waktu kemudian ya, beberapa waktu kemudian. Artinya apa? Dibolehkan kita sebagai seorang makmum berpisah dari imamnya bila ada syarat-syarat yang membolehkan untuk berpisah dari imamnya. Nah, kalau seorang Mu'adz bin Jabal saja yang kita paham, pasti seorang sahabat sholatnya bagus. Betul. Ya,
Nah, itu dibolehkan si makmum berpisah dari imamnya hanya dikarenakan sholatnya bacaannya panjang. Ya, pada rukun-rukun yang lain dia sempurna pasti seorang sahabat kan gitu kan. Nah, apalagi zaman sekarang ini yang kita ketahui bahwa orang-orang sekarang jadi imam itu kadang-kadang hampir bukan kadang-kadang kebanyakan tidak mengerti dia posisi sebagai imam, tidak ngerti hukum-hukumnya sebagai seorang imam. Ya, ada yang sholatnya cepat sekali tanpa tumanina gitu kan. Ada yang bacaannya kadang-kadang maaf ya, dari makhrajul hurufnya, dari tajwidnya dan sebagainya tidak cakap gitu ya. Tuh. Maka dibolehkan kita berpisah dari imam gitu ya. Kalau kita ngerasa nih imamnya nih RPM-nya kecepatannya luar biasa nih, kita nggak bisa nguber gitu kan, nggak bisa ngejar gitu ya. Sering ngebut. Maka dibolehkan kita berpisah dari imamnya, nggak mesti keluar dari barisan ya. Masih di luar juga nggak masalah, hanya berbeda niat saja, memperbarui niatnya dia secara sendiri atau gerakannya tidak mengikuti imamnya gitu ya. Lalu hadis kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha fi kisah salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatin Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid. Pada kisah Aisyah menceritakan kisahnya salatnya Nabi yang sedang sakit. Ya, sedang dia jadi imam. Dan qalat Aisyah berkata, "Faja hatta jalasa an yasar Abu Bakar." Nabi datang duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Ya, duduk di sebelah kirinya Abu Bakar, sebelah kiri duduk dia. Ini belum mulai sholat ya Ustaz? Ya. Sebentar ya, nanti harus saya ke sana dulu ya. Ya. Fakana, lalu Nabi sholat. Tadi belum sholat. Oke. Atau ada mengartikan sudah sholat. Ya, nanti kan saya bahas dulu kemungkinan itu ya. Isari bin Nas jalisan wa Abu Bakar qaiman. Nabi duduk sebagai imam duduk, sholat duduk. Abu Bakar sebagai mubalik ya, ya berdiri sholatnya. Ya, tadi Abu Bakar bis sholat Nabi. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi. Wa jadi nas, wa tadi nas bis sholat Abu Bakar. Orang-orang sholat mengikuti sholat Abu Bakar. Muttafaqun alaihi. Nah, versi pertama Nabi sedang sakit. Nggak sholat bersama Nabi. Nabi nggak sholat bersama Abu Bakar. Sholat dirinya lagi sakit. Ya, artinya Abu Bakar menjadi imam menggantikan Nabi. Menggantikan Nabi. Artinya Nabi nggak ikut berjamaah. Ya, sholat yang memimpin Abu Bakar. Versi pertama. Lalu pada saat di sholat berikutnya Nabi sudah mulai pulih, agak sembuhan nih, kayak anakan nih ya. Ini masih versi pertama ya. Abu Bakar sudah sholat jadi imam. Ya, tiba-tiba Nabi datang ya menggantikan posisi Abu Bakar menjadi imam. Dia duduk di sebelah kiri, duduk di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar yang tadi jadi imam berubah niat menjadi makmum. Ya, itu versi pertama. Versi kedua, ini belum sholat. Ya, dia Nabi sudah mulai pulih, datang belum sholat. Ya, dari awal Nabi duduk samping Nabi, di samping Abu Bakar di samping Nabi sebelah kanan Nabi. Dari awal duduk dia sholat. Memimpin sholat Nabi dia sejak awal duduk. Ya, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah satu, orang yang sakit, ya imam yang sakit boleh duduk, makmumnya boleh berdiri. Asal ada mubalik. Ya, ada mubalik ya. Yang kedua, ya apabila saya seorang imam sakit boleh
mundur ke belakang menjadi atau menjadi makmum, digantikan dengan makmum kalau sedang sakit, tidak perlu membatalkan sholatnya. Tukeran, replace. Ya, tukeran. Imam jadi makmum, makmum jadi imam. Ya. Yang ketiga, dari awal sholatnya imam duduk, mubaliknya berdiri. Di samping langsung. Di sampingnya, di samping jajar. Ya. Paham? Paham. Tadi diulang ya, recordingnya tadi keputus. Berarti kalau misalnya di tengah perjalanan imamnya sakit, berarti makmum di belakang bisa langsung jadi mubalik sejajar sama imam, Ustaz. Tapi yang kedua langsung rapat. Iya. Gitu. Iya. Boleh, nggak perlu rapat, nggak perlu sejajar. Pada saat di tengah jalan imam sakit, mundur saja ke belakang. Mundur ke belakang, makmum yang di belakang otomatis maju ke depan. Iya. Kalau imamnya nggak mundur berarti makmum di depan. Ya tuh, kalau imam nggak mundur, imam duduk aja. Ya. Dan begitu sebut kan, ya. makmum mau masuk ke depan. Iya. Mungkin dia udah nggak bisa Gitu ya? mundur saking sakitnya. Iya, boleh. Oke. Ya, Baik. ya. Masih ada? Sudah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ida amu ahadukumun nas, apabila satu mengimami, ya, salah satu di antara kalian orang-orang, mengimami orang-orang, fal yukhafif, maka ringankanlah, maka hendaklah meringankan salatnya. Ya, fa in fihim, karena sesungguhnya fihim, di dalam pada mereka atau di dalam jamaah itu, ya, as-saghir wal kabir, ada anak kecil, ya, ada orang tua, ya, wa dhaif, ya, wa dal hajat, ada orang yang lemah, yang sakit, ada orang yang sedang ada punya kebutuhan, punya hajat, ya, maka jangan dilamain sholatnya, diringankan, ya, diringankan. Faida sholat wahdahu, dan jika sholatnya kamu sendirian, ya, falisolli, maka sholatlah kaifasa, terserah bagaimana kamu mau, gitu ya. Terserahlah mau bagaimana panjangnya, beberapa surat dibaca, terserah kalau sholat sendirian. Jangan dibalik. Sholat sendirinya pendek-pendek, kalau berjamaah sholat jamaahnya panjang-panjang, itu kan takutnya ria, ya. Takutnya ria. Wan Amr bin Salamah, dan dari Amr bin Salamah qala, dia telah berkata, qala abi, telah berkata bapakku, jitukum inda Nabi, telah datang kepada kalian dari Nabi haqqan, ya, kebenaran, ya, faqala idza hadarti shalah, apabila telah hadir waktu salat, falyazin, maka berazanlah ahadukum, satu di antara kalian. Azan hukumnya wajib bagi yang salat berjamaah. Banyak sekali hadis-hadisnya yang menerangkan bahwa azan itu wajib untuk salat berjamaah. Salah satunya ini hadis ini, fal yu'azin, maka hendaklah berazan. Dalam hadis yang lain, Nabi syafar bersama sahabatnya, bersama Bilal, kesiangan salat subuh, kesiangan. Apa kata Nabi? Tetap azan, Bilal azan, padahal kesiangan. Kalau kesiangan kan rukso, ya, gak usah azan lah, langsung qomat aja. Tapi enggak, Nabi memerintahkan azan, menandakan azan itu wajib bagi berjamaah. Ya, oke. Kalau wajib berjamaah azan, maka berdosa semua tuh, Pak. Iya, bagi salat berjamaah dan azan maka berdosa, karena wajib, jadi kerjakan berdosa. Ya, fal ya ummakum, maka hendaklah di antara kalian menjadi imam aktsarakum Quran, yang paling banyak Qurannya, maksudnya bukan banyak koleksi Quran, bukan, ya, banyak hafalan, banyak hafalan Qurannya. Qala, lalu berkata
Fanadharu falam yakun ahadun aktsaru min Qur'ana. Ya, maksudnya tidak falam tidak ada atau belum ada ahadun satupun aktsaru yang lebih banyak, yang paling banyak mini dariku. Ya, dariku yang hafalan Qur'annya. Ya, faqaddamu, lalu mereka memajukan aku, mendorong gitu. Dorong. Ya, wana ibnu situn au sitau sab'a sinin. Padahal aku kalau nggak salah aku umur itu masih 6 tahun atau 7 tahun. Ya. Rahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasai. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Seorang imam boleh walaupun dia masih belum balik. Oh gitu, masih belum balik? Boleh, sah. Kan 6-7 tahun belum balik, Pak. Oh iya benar juga ya. Tapi dia hafalannya banyak. Benar. Tapi di antara mereka yang paling banyak hafalannya dia. Iya. Di 6 tahun ini. Boleh nggak? Boleh. Ya, maka jangan panggil aku anak kecil, kata si. Ya, jadi anak kecil boleh. Jadi imam boleh. Yang penting dia ngerti hukumnya, ngerti tata cara saat menjadi imam, hafalannya banyak. Karena nanti di hadis berikutnya syarat menjadi imam yang paling pertama adalah apa? Banyak hafalan. Banyak ya? Iya benar. Ya. Nah, nanti di hadis berikutnya kita bahas di pekan depan insyaallah ya. Iya. Karena waktu yang terbatas tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman tadi kita ada masalah jadi waktunya terbatas. Ustaz, tinggal berapa menit saya punya waktu bertanya, Ustaz? Iya, kasih 5 menit dah. 5 menit. Karena udah ada sebenarnya. Oke. Ini saya ada banyak pertanyaannya, Ustaz, cuman saya dahulukan dari netizen dulu, Ustaz. Tapi agak keluar tema nih. Dari Melina, ada pengemis datang ke rumah. Di rumah nggak ada mahram, Ustaz. Jadi lagi sepi. Ini Melina berarti perempuan ya, akhwat, Ustaz. Ada pengemis datang, terus dia ngucapin salam. Dia jawabnya salam dari hati. Benar nggak tindakan saya gitu? Dia jawabnya dalam hati supaya si pengemis ya nggak tahu kalau di rumah itu lagi nggak ada orang gitu. Karena kalau dibuka juga nggak ada mahram kan. Jadi dia menghindari itu. Itu boleh nggak tuh, Ustaz? Terus dia jawab salam di dalam hati. Iya. Jawab saja lirik nggak apa-apa. Ya, dalam hadis yang lain, saya ke rumah antum nih. Nah, saya laki-laki atau laki-laki. Saya ke rumah antum, bertamu. Saya ngucapin salam, assalamualaikum. Ya, nggak ada yang jawab, 3 kali nggak ada yang jawab, maka saya pulang. Iya. Ya, nggak maka saya pulang. Atau saya bertamu di waktu yang tidak tepat, karena ada waktu-waktu bertamu yang dilarang kan. Di waktu tidur siang, gitu kan, waktu malam, gitu kan. Saya bertamu di waktu-waktu yang kurang tepat, maka si tuan rumah boleh tidak menerima tamunya, artinya dengan cara tidak menjawab salamnya. Bukan nggak menjawab, dijawab pelan cuman. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Iya betul. Nggak kedengeran sampai luaran kan? Nggak jawab kan? Nggak kedengeran. Kenapa? Namu. Udah gitu orang yang bertamu ini dia kenal. Orang ini kalau namu nggak tahu waktu. Iya betul. Ada yang begitu. Dia tahu itu. Wah, makanya dari jawab, kalau jawab pelan aja. Gitu kan? Biar dia tahu segera itu adalah jawaban dari si punya rumah. Dia nggak mau menerima tamu. Jadi, boleh gak? Boleh. Apalagi ini orang yang nggak dikenal. Pengemis itu kan orang yang nggak dikenal. Ya kan? Maka pada saat ucapin salam, assalamualaikum, coba ya. Ya nggak apa-apa, karena kan nggak dikenal, bukan mahram pula. Kita khawatir zaman sekarang banyak orang yang pura-pura menjadi pengemis dan lain sebagainya. Betul. Ya, maka sudah bagus, nggak lupa, bukan nggak jawab, ya. Jangan dalam hati jawabnya, karena salam itu arti ucapkan, ya, bukan dalam hati tapi diucapkan, tapi dengan ya, syir boleh ya. Dengan syir. Oh, okay. Bisa paham ya? Paham. 2 menit lagi ya Ustaz ya, masih dapat saya. Ini ada pengalaman nih Ustaz. Pernah teman datang itu jam 12, setengah 12 jam 12 malam gitu.
Saya pikir dia sebentar, saya pikir juga dia sendiri sama keluarganya gitu. Memang dia dari luar kota, saya bilang udah besok aja, ini udah di tengah jalan belum, dia bilang gitu. Dia cuma mau ngasih surat, ada surat yang mau dikasih ke saya, oke, saya bilang gitu. Pas saya buka pintunya, dia malah bertamu. Saya jadi bingung kan, karena istri saya juga udah tidur gitu ya kan. Saya kasih bahasa tubuh supaya ini cepet pulang lah gitu ya kan. Tapi dia terus-terusan bertamu. Itu gimana ya Ustaz ya? Kita tetap layanin ya. Tamu seperti itu. Iya, makanya saya ya kalau begitu mau diapain, sudah terima kan? Iya. Sudah terima, maka apa namanya, kalau sudah terlalu malam, ke depan nggak apa-apa. Ngomong, Pak, mohon maaf. Saya pernah juga, karena waktu saya kan dikunjungi orang-orang banyak sekali kan. Betul. Ada yang kadang-kadang minta bertanya dan segala macam ke rumah saya kan. Iya. Saya bilang, jam 9 nih, saya waktu nih. Karena orang-orang ini kalau bertamu ke rumah saya lama. Iya benar, pastinya Ya begitu. kan, begitu panjang kali bertanya. Aji mumpung gitu kan, walaupun mau bertanya kan. Iya. Saya tandain ya. Saya bilang, Pak, mohon maaf. Ini kan di perumahan ini kan ada jamnya, Pak. Ya. Jam sekian gerbang ditutup, Pak. Kalau enggak Bapak nggak bisa keluar tuh. Oh iya benar juga. Sudah ditutup. Yang luar nggak bisa ke dalam, kalau nggak bisa keluar. Saya bilang begitu. Jam sekian nanti sudah selesai. Gitu kan. Nanti kalau masih mau bertanya lagi bisa besok lagi. Ya, benar dia pulang, Pak. Besok bertanya lagi, Pak. Saya tandai itu, Pak. Ya kan, karena ada keseringan gitu kan, saya keseringan gitu kan, ada WA ke saya kan, telepon nggak sih, dia tahu, nggak saya jawab Pak, ya nggak saya jawab, telepon nggak saya angkat, WA nggak saya jawab, karena apa? Diamnya saya itu kan jawaban, ya, ada Pak, nanti bilang Pak, itu tetap datang ke rumah saya Pak, walaupun nggak saya jawab WA-nya. Iya tambang kan ada yang seperti itu. Iya karena sudah saya ingat, kemudian saya nggak jawab, yang nggak saya jawab, nggak chat nggak saya balas, saya bilang sama istri saya, kalau si Fulan datang, bilang saya sudah tidur, kalau mau bertamu sore aja, gitu kan? Nah istri saya tahu tuh, tidak benar datang, saya bilang mau apa? Ya suami saya sudah tidur. Gitu ya sudah biasanya kalau mau datang besok pagi ya, besok sore aja, udah pulang lagi dia. Kalau saya nongol aja wajah saya, udah lah lama lagi ntar tuh. Nah, syukur cukup ya. Ya. Kita lanjutkan di Alhamdulillah jazakumullahu ya afwan ya karena tadi ada masalah di teknis, jadi kita sampai di sini, kita akan lanjutkan insyaallah di lain waktu. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini berkahi, semoga apa yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan itu dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum famangsa falyu'min wa mangsa falyakfur. Semua yang benar datang dari Allah, dan barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa berlakunya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa, dan sabda Rasul kita umur umatku tidak jauh dari antara 60 sampai 70 tahun saja. Maka hisab pada diri kita sebelum kita dihisab olehnya, semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, diganti para yang dilipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Sehat Ustaz. Apa? Ini. Selamat.